Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darayani Haq dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia tentang korosi. Biasanya korosi disebut dengan perkaratan. Korosi adalah kerusakan logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dihendaki. Ada beberapa faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Yang pertama, air dan kelembapan udara. Yang kedua, elektrolit. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Dan yang keempat, terjadinya sel elektrokimia. Langsung aja kita mulai praktekum kimia tentang korosi. Langsung saja kita mulai praktikum kimia tentang korosi atau perkaratan. Di depan sudah tersedia alat dan bahan yang diperlukan saat praktikum, yaitu air matang, air garam, air sabun, minyak goreng, dan air mentah. Kemudian ada plastik yang sudah dipotong menjadi persegi, juga paku, dan sediakan karet. Langkah pertama, masukkan paku ke masing-masing air. Sini sudah ada air matang, kemudian masukkan paku ke dalam air matang. Lalu siapkan karet dan plastik, kemudian ditutup dan diikat. Kemudian air garam, lalu masukkan paku dan ditutup dengan plastik juga karet. Setelah itu air sabun, kemudian ditutup dengan plastik dan juga karet. Kemudian masukkan paku ke dalam minyak goreng dan tutup menggunakan plastik. Lalu masukkan paku ke dalam air mentah dan tutup lagi menggunakan plastik. Setelah paku dimasukkan ke dalam masing-masing air, kita tunggu perubahannya Setelah kita diamkan selama 6 hari, kita lihat perubahan paku-paku dalam air tersebut. Yang pertama, kita keluarkan paku dalam air matang dan juga dalam air mentah. Bisa kita lihat bahwa paku dalam air matang dan dalam air mentah mengalami korosi paling banyak, yang disebabkan karena air termasuk ke dalam faktor mempercepat terjadinya korosi. Lalu kita keluarkan paku dalam minyak goreng. Bisa dilihat bahwa paku yang dimasukkan ke dalam minyak goreng tidak mengalami korosi,
karena minyak goreng dapat mengisolasi paku dari air. Kemudian air garam. Paku yang dimasukkan ke dalam air garam mengalami sedikit korosi karena garam mengandung natrium klorida yang menghambat bakteri Gallionella. Setelah itu, paku yang dimasukkan ke dalam air sabun sedikit mengalami korosi karena sifat sabun memiliki basa yang dapat menghambat. Kesimpulan yang dapat diambil adalah paku yang berada di dalam air matang dan juga air mentah mengalami banyak korosi. Paku yang berada di dalam air garam dan air sabun mengalami sedikit korosi. Dan paku yang berada di dalam minyak goreng tidak mengalami korosi. Cukup sekian praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.